bahasa Indonesia, tidak semua dalam perkataan kita harus itu berbentuk namanya majas. Ya, majas itu artinya perumpamaan. Ya, ada kata-kata misalnya saya makan mie goreng, itu bukan majas. Ya makan mie, ya makan mie. Tapi misalnya, kalau misalnya ada beberapa case-case tertentu itu memang berbentuk majas. Misalnya anak tangga, bukan berarti tangga punya anak. Nah, orang juga ngerti bahwa ini gaya bahasa gitu. Tetapi kalau Tuhan, ini ucapan Tuhan loh. Tuhan itu tidak akan memakai majas untuk hal-hal yang sederhana. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Ini bukan majas. Ini memang bahasa yang memang tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu diartikan. Memang gambar ya gambar. Bukan gambar artinya sifat, bukan begitu. Ya gambar itu kan memang kan semua debater-debater ini untuk menyangkal bahwa perempuan itu adalah gambar Tuhan selalu dilarikan ke sifat. Oh, sifatnya begini. Ya kalau misalnya Tuhan hanya ingin berbicara sifat, Tuhan bilang aja, oh Tuhan itu menciptakan perempuan itu berdasarkan sifat-sifatnya, tapi kan bukan sifat di sini. Sifat sama gambar artinya beda loh. Sifat itu tidak bisa dilihat, gambar bisa dilihat. Misalnya kau gambar monyet, jangan lama-lama. Gambar itu bisa dilihat. Jangan lama-lama, udah punya data. Udahlah, cukup. Enggak nyambung ngomong sama kau. Ganti yang lain. Ganti Jay. Iya Bang Luga. Izin Bang Luga. Bang Luga di mute dulu Bang Luga. Ya udah Bang Luga di mute dulu Bang Luga. Ini ada Bang Sinaga. Selamat siang Bang Sinaga, Bang John Chani sama pesan khusus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sinaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sinaga Muslim atau Kristen Bang Sinaga? Bang Sinaga. Assalamualaikum. Bang John Chani Kristen atau Muslim? Salam. Saya dipanggil. Alhamdulillah aku Muslim Bang. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin nanya sama Nabi satu pertanyaan Bang. Bang pesan khusus Kristen atau Muslim sebentar? Ya silakan tanya sama Babi Bang. Muslim. Oh Muslim, alhamdulillah. Iya silakan. Jadi oke silakan. Nabi selamat siang. Ya silakan. Gini Nabi, kalau Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar Allah, kan gitu kata Nabi tadi. Betul. Host, kalau nanti aku menghujat, turunkan ya host ya, tak boleh menghujat host. Baik. Gini Nabi, kalau ciptaannya juling, berarti Tuhan itu juga juling Nabi. Oke, saya jawab. Kalau masalah juling, silakan dijawab. Gini. Misalnya gini, yang dimaksud itu gambarnya. Kalau misalnya orang itu ada penyakit, misalnya kakinya patah, apakah Tuhan kakinya patah? Tentu tidak. Karena yang dimaksud ini gambarnya. Ada kepala, ada mata. Kalau mata misalnya mengalami penyakit, itu bukan karena Tuhan itu juga punya penyakit. Itu disebabkan mungkin karena perawatan. Itu aja jawabnya. Silakan yang lain. Udah cukup. Jadi gini, teman-teman saya rasa ini memang skakmat ya. Makanya Uniripa dengan Jumat tahu ini akan berakhir. Karena Bang John Chani, Tuhan itu Bang ada John Tuhan Chani, laki Bang dan ada Luga, Tuhan mohon maaf, Anda kan sebagai seorang nabi. Ini Bang John Chani tadi menghujat, izin saya turunkan Bang John Chani, saya ganti yang lain ya. Bang Luga nanti tersakiti loh. Ya. Oke, sudah saya turunkan. Oke. Ya. Enggak. Ketika seseorang itu menghujat, apalagi menghujat, itu pasti akan celaka. Karena sudah 4 orang meninggal ya. Saya sebutin Utiwati Mena, John Peter, Pastor Ben. Udah ada 4 orang meninggal gara-gara mengatakan saya nabi palsu. Jadi silakan saja. Jadi gini ya teman-teman ya. Satu menit lagi. Saya merasa nggak tega karena ketika saya mengekspos ada Tuhan perempuan dan Tuhan laki-laki, ini yang terancam ini karirnya Ustadz. Saya kadang-kadang nggak tega nanti. Nah, pendeta kan terancam juga karirnya. Pendeta juga terancam. Pastor terancam. Iya, maksudnya pendeta yang
di luar denom saya. Jadi puji Tuhan, maka digenapilah yang Tuhan pernah mengatakan kepada saya 5 kali, saya akan masuk di daftar orang terkaya di dunia. Wow. Salah satu di daftar orang terkaya di dunia. Jadi kalian ya siaplah memperbaiki diri. Kaya kok HP-nya doubling. Benar nggak? Sebentar lagi. Saya handphonenya kalau ada orang ngomong nggak ikut ngomong juga tuh doubling tuh, enggak. Karena gini, iya sebentar. Karena begini, Tuhan laki dan Tuhan perempuan ini udah pasti akan menggeser Islam dari muka bumi ini, betul nggak? Karena di dalam Muslim itu tidak ada Tuhan laki Tuhan perempuan. Di Tritunggal pun hanya Yesus yang laki kan, tapi Tuhan perempuan nggak ada. Nah makanya cuma abang kau inilah yang punya ide seperti ini di muka bumi ini. Wajarlah abang kau ini masuk di daftar orang terkaya di dunia, betul nggak? Nah maksud saya, sebelum kalian masuk neraka, pindah aja kalian, pindah ke gereja saya, ya, pindah ke gereja King of King. Tata kau mau pindah nggak? Biar kakak aku jadi pendeta daripada kau jadi. Ya lupa saya gitu. Nah gitu dong. Apa tadi? King of King Kong. King of King Kong. Oh ya. Bang Luga, emang ada koknya? Itu pas Franciscus karena menyangkal Bang Luga Nabi ya? Siapa? Iya, sama. Kan Paus kan nggak mengakui adanya nabi-nabi lagi gitu kan ya. Jadi ya meninggal gara-gara nggak percaya dengan nabi. Iya. Makanya di Indonesia Katolik udah bangkrut. Oke ya. Oke Bang, pesan khusus loh. Wah turun. Turun apa kita mbak lagi? Coba nggak tahu. Astaghfirullah, itulah ya kalau Kristen ya. Rabbal baraya, biar adem lah dikit. Astaghfirullah minal khotoya. Nah, Abang Ifum, Kristen atau Muslim? Halo Bang. Bang Ifum. Iya Mas. Abang Ipung, iya sayang. Iya Mas. Naikin lagi nabinya. Bang Jai. Mana tadi babi Luka tadi? Tapi si Luga walaupun gitu dia kalau setiap ada pertemuan teman-teman dia datang terus loh. Pasti datang dia. Kemarin aku lihat di YouTube juga. Ada dia. Acara bukber aja datang dia. Serius? Aktivis dia. Hebat. Kak Edi Tri Tunggal atau Tri Wahyuni atau Tri Wek atau apa ini? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini ada tadi. Yang mau disampaikan Bang? Oh iya, ini tadi kan ada yang siapa itu Pak Luga. Babi Luga betul. Saran pengen tanya seorang nabi. Babi Bang, bukan nabi. Babi Bang, babi bukan nabi. Babi bukan nabi. Oh iya. Udah babi juling ya guys. Ya karena udah nggak ada orangnya ya aku turun aja lah, mending denger di bawah. Tadi nabinya habis makan sambel Bang, jadi kebelet dia. Iya. Jadi dia itu bukan nabi terus berhenti, ada kelanjutannya Nabi Sul. Nah itu dia. Kak Musa. Oke. Musa. Assalamualaikum. Itu Bang Musa mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Musa baru kelihatan Bang Musa. Iya. Serius? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Insya Allah baru kita kelihatan salam lagi kenal, Bang Musa. Salam kenal Bang, dari mana Bang? Saya dari Jawa Tengah, oke. Kalau tadi ya di Kalimantan Timur. Ini Ustadz Tata nih sohib saya dari Masya Sumba. Allah. Tahun berapa Bang? Walafnya Bang? 2007. Oh, udah senior. Udah lama. Wah, senior kita ternyata nih. Senior kita Bang.
Benar-benar, Masya Allah. Hiton, weh antum nih suaranya Masya Allah. Saya salut suara antum, bisa rupawan ini. Iya, enak kali suaranya. Alhamdulillah. Allah berikan nikmat suara pada antum nih, Masya Allah. Itu patut antum syukuri itu. Syahdu ya? Iya. Mana Luga tadi? Kalau Luga itu ciri-ciri kenabian pada Luga ini ada memang. Jadi tidak salah kalau orang Kristen itu menjadikan Luga ini nabi, itu tidak salah. Kenapa? Bukti kenabian si Luga ini, ketika Luga ini ditolak oleh kaumnya yang sama-sama Kristen, kan banyak menolak kenabiannya. Itu memang sudah ada ternubuat di dalam Perjanjian Baru itu. Seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di azasnya sendiri, di kampungnya sendiri, dan di keluarganya sendiri, pada rumahnya sendiri. Nah, ya kan? Jadi si Luga ini kalau sama umat Muslim kan dihargai, itu ya, dihormati, dihargai, bukan sebatas nabi, tapi sebatas kawan. Nah, kalau di kaumnya sesama Kristen, dia kan dimaki-maki. Nah, setiap nabi ketika Allah utus ke tengah-tengah kaumnya, itu pasti ditolak dan dibenci, dicaci-caci. Nah, ini Luga ini terjadi pada dirinya, pada tengahnya orang-orang Kristen, kan dia dicaci-caci, dimaki-maki. Nah, itu tanda nubuatannya. Mana Luga suruh naik? Itu masih di bawah tanya dia tuh. Aduh. Lagi berak, Bang. Tadi habis makan sambal soalnya. Abang mana sih? Muslim atau Kristen, Bang? Yesus. Masalah. Yesus. Oke, silakan Abang mau berdiskusi, Bang. Ini kami di sini ada 1, 2, 3. Oh, banyak kali mualaf ini, dan juga ada Ustadz kami, ada Ustadz Tahta. Silakan. Mau tanya apa, Bang? Itulah tadi kalian katakan si Luga itu nabi kalian. Loh. Bukan nabi Kristen, Bang. Nabi Kristen dia, Bang. Tak ada nabi Kristen itu. Mana ada nabi Kristen? Semuanya Kristen nabi. Bang, hati-hati Bang kalau dia ngomong. Mau maki-maki. Hati-hati Bang kalau ngomong. Hati-hati Bang, nanti kamu kayak hati-hati. Nanti kamu mati kayak Wati Wena. Hati-hati kayak gimana nanti? Hati-hati Bang. Ya kalau Islam ngomong apapun bebas, sudah beriman kepada Kalau Kristen nabi itu karena dia anak-anak Tuhan semua, anak Tuhan, anak Yesus. Kalau dia mengaku Yesus Tuhan, berarti dia anak Tuhan. Bang, orang Kristen tadi itu dibilangnya dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bang, kata Bang Nabi Luga tadi, orang Kristen itu ngaku-ngaku anak Tuhan. Anak asli, anak angkat pun dia sama juga anak. Ya kan sama, Luga pun sama anak angkat juga Bang, gitu loh. Cuman statusnya dia punya jabatan dia nabi tuh, gimana tuh? Jangankan nabi, semua nabi anak Tuhan, anak. Kalau Kristen yang menerima Yesus, nah, ini itu kan, maka semua ke surga anak yang mau Kristen. Kalian tak mau Kristen, tak ada satupun kalian ke surga, ke neraka. Kalian menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, ini kan kita mau menerima Tuhan manusia, Roma 14 ayat 17. Enggak gini loh Bang, kan kita kan manusia kan diciptakan punya akal, kita bisa mikir. Gimana caranya kita bisa memaksakan diri kita bahwasanya ada manusia berwajah bule, ganteng, rambutnya pirang, gondrong. Itu Tuhan, gimana caranya meyakinkan kami? Tuhan itu tidak bentuk muka saja. Tuhan itu suka-sukanya. Langit, bumi, laut dan segala isinya dia punya. Dia yang menjadikan segala-galanya. Oke, coba aku tanya, Tuhan Abang Yesus betul nggak? Yesus kan Tuhan Abang tuh? Bergerak karena Yesus. Saya bisa hidup karena Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada yang jadi. Iya, Abang sabar jangan nangis Abang ya. Abang jangan nangis Bang. Tarik nafas dulu. Nangis dulu. Yang menerima Yesus menjadi Tuhan. Pasti negara kita ini, Indonesia kita ini maju ini semua. Orang-orang tarik nafas dulu, Ya, tarik nafas dulu. Jadi tak ada orang Kristen yang botol-botol. Iya. Galon adanya. Itu semua macam si Luga itu mau melawan, mau maki-maki, bukannya dari Kristen sebenarnya, tapi kalian mau melawan-lawan, ketawa-ketawa sama dia karena dia memang dia main-main dia, tapi kalian tak terima. Cuma dia itu mau maki-maki dia karena dia sudah kerasukan roh jahat. Dari Yesus kerasukan dia Bang ya.
Kerasukan dia itu. Dengar luganya. Tapi hati-hati Bang ya, hati-hati. Karena terakhir beberapa orang udah 4 orang yang menghujat dia, mengatakan dia nabi palsu, meninggal Bang. Sebenarnya dia anak Tuhan dia, tapi karena dia selalu dia maki-maki, jadi dia pening dia tidak dapat menahan dirinya. Lemah dia punya tubuh, roh menurut tapi tubuh lemah. Tapi dia tidak mengerti. Kalau ku katakan saya nanti Epurus, dia katakan dia Epurus. Kan gitu. Kalau ini salah satunya. Karena dia sudah berpikir. Brother, gantian. Sudah menghujat saya. Kan gitu. Brother, gantian. Gini, Anda naik kemari dengan memaki-maki Luga, itu menandakan kenabian Luga itu tergenapi di dalam kekristenan itu. Mana ada pula ku maki-maki si Luga, cuma si Luga sudah keras. Anda menolak kenabian Anda kan menolak kenabian Luga kan? Anda menolak kenabian Luga. Bukan menolak, kalau dia Kristen sebenarnya sudah nabi. Menerima. Kalau tidak menolak berarti menerima. Kalau Anda menolak di sini, maka tergenapilah sudah perkataan yang tertulis di dalam Bible itu sendiri, bahasanya seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di asasnya sendiri, pada rumahnya sendiri, dan di keluarganya sendiri, dan di rumahnya sendiri. Ya. Nah, sementara ketika Luga ya bergaul dengan umat Muslim, sekalipun umat Muslim itu tidak mengimani Luga itu sebagai nabi, karena memang di dalam Islam itu fix ya, nabi terakhir yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu tidak dapat ditawar lagi. Nah, di dalam kekristenan itu memang masih terus berlanjut perihal masalah kenabian. Barang firman ketika dia mendengarkan sesembahannya itu berkata-kata, berarti dia menerima firman. Itu di sana dikatakan dia adalah seorang nabi. Nah, ketika Nabi Luga ini katanya pernah naik surga, neraka, ya turun naik, itu terus disaksikan kesaksiannya itu adalah orang-orang karismatik, dan orang-orang Kristen lainnya itu tidak menerimanya kenabian si Luga. Itu artinya tergenapilah yang tertulis di dalam Perjanjian Baru tentang bagaimana nabi itu ditolak pada kaumnya, yakni Kristen. Itu ya. Jadi jelas. Jadi Anda di sini menggenapi kenabian Luga itu. Silakan. Betul, itu ada di Markus 6 nomor 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Tuh. Dia kan nggak di tempat asalnya, dia kan di Jakarta. Asalnya dari Tapanulinya. Keluarganya? Keluarganya pun di Tapanuli. Keluarganya menerima dia sebagai nabi. Ya mungkin diterimalah dia sebagai nabi, disandingkan. Dia kan Tambunan marganya, di Tapanuli, dari Tapanuli. Bang Manase, tapi aku tadi sangat ada sedikit mendengar pernyataan dari Bang Manase, kan Luga itu kan kemasukan roh jahat. Iya. Nah, bukankah yang menyembah Yesus itu juga orang-orang yang kemasukan roh jahat? Tidak, karena dia sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada sorga kalau tidak melalui dia, Yesus. Yesus itu. Coba baca Markus 5, Bang Manase. Markus 5 tuh. Orang-orang yang kemasukan roh jahat, itu dia menyembah Yesus. Di ayat ke-15-nya, dia nggak ada. Mana ada yang menyembah? Yang kerasukan setan tak mau menyembah Yesus itu Tuhan. Wah, salah, nggak pernah baca Bible berarti ya Bang. Nggak pernah baca Bible nih, bacain ya Bang. Gimana? Coba tunjukkan dulu. Kan setelah dikeluarkan roh jahat itu dari dia, baru dia mau menyembah Tuhan. Nanti salah. Saya bacakan ya. Bacain. Diusir nanti nama Yesus, keluar roh jahat, baru dia menyembah bahwa kaulah Tuhanku, Allahku, kata. Bacain Bang Ton, bacain. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Markus 5 dari nomor 1 saya baca nih. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan dirantai, tetapi diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya.
Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Itu ini orang kerasukan menyembah Yesus. Nah, bahkan di nomor 15-nya ketika dia sudah tidak kemasukan roh jahat, baru dia udah nggak menyembah Yesus. Berarti ketika Bang Manasnya menyembah Yesus, Bang Manasnya kemasukan roh jahat juga dong. Inilah teman-teman ya, makanya kalau misalnya khotbah pendeta itu dibaca lagi, betul nggak tuh yang dikatakan pendeta, sesuai nggak dengan yang tertulis itu? Terguncang. Pak Manas ya, halo? Halo. Nah gitu dong. Itu orang kerasukan yang nyembah tuh gimana tuh? Mana dia kan sudah diusir Yesus. Wah, datang aja. Belum. Roh jahatnya Coba. sudah lari. Kan Coba baca. Sewaktu Yesus tidak jumpa dengan dia, baru dia masih roh jahat. Semua orang tak bisa mengikat lagi. Setelah lewat Yesus, roh jahat sudah lari ketakutan. Baru dia menyembah. Markus 5 nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Tuh. Iya, tapi karena dia dari jauh kan dia tahu dia bahwa itu Tuhan. Setelah dia sudah keluar, ditengoknya dari jauh, lari dari. Itu belum keluar roh jahatnya Pak Manasye, buset. Iya. Dia belum keluar. Tuhan. Disembahlah karena dia sudah keluar roh jahat. Lewat saja kita dari. Belum, di ayat 10-nya baru dikeluarin tuh. Sampai 12, ayat 10 sampai ayat 12-nya baru dikeluarin. Kalau yang di ayat 6 itu waktu dia nyembah Yesus belum keluar roh jahatnya. Dilihat dari jauh saja Tuhan sudah keluar roh jahat. Dilihat dari jauh. Dilihat saja, dilihat. Ini coba ini nih. Inilah kita ini. Nanti kalian harus berdoa nanti. Terima lagi Yesus Tuhan nanti. Markus 5 nomor 8 saya bacain dulu nih, coba nih. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Tuh. Nah, itulah kan udah diusir. Lah ya itu waktu diusir itu setelah menyembah Yesus. Artinya waktu menyembah Yesus masih kerasukan. Itulah tak sampai pemikiran kau dari jauh dia tidak terasa dia bahwa Tuhan datang. Langsung disembah. Karena udah keluar, sudah terbuka dia punya mata, terbuka pikiran, terbuka hati. Didengarnya saja Yesus berita tentang. Gimana nih tulisan di Bible malah dibantai. Ini bukan saya yang berbicara loh, ini Bible yang menuliskan. Jadi macam mana loh kalian? Kalian roja karena masih gila orang. Jauh tak jumpa dengan Yesus itu belum jumpa dengan Yesus itu kerasukan setan orang. Tapi kalau jumpa dengan saya nanti kalian baru berpikir di kamar kalian bahwa Yesus itu Tuhan. Baru nanti selamatlah kalian. Nggak mungkin Tuhan itu punya jenis kelamin, kemudian nggak mungkin Tuhan itu gondrong, nggak mungkin Tuhan itu orang Eropa, nggak mungkin. Simpel kan? Mari kita jadikan manusia segambar dengan kita. Oke, pertanyaannya perempuan segambar dengan siapa? Ya. Kalau perempuan segambar dengan siapa? Kan tidak ada laki-laki dan perempuan sama-sama di hadapan Tuhan. Oke, Tuhan mirip manusia yang mana? Yang laki-laki atau perempuan? Karena ada apanya? Karena aja kelaminnya lain, maka berlain kaum. Nah, itu pertanyaan saya. Kan Pak Manasye bilang bahwa saya Tuhan itu, manusia itu serupa dengan Tuhan. Nah, kalau memang serupa, pertanyaannya Tuhan itu mirip sama manusia yang mana? Laki-laki atau perempuan? Pokoknya semua manusia segambar dengan Tuhan. Iya, berarti Luga segambar dengan Tuhan juga dong, Luga. Ya. Kalau Luga segambar dengan Tuhan. Manusia, semua yang menerima Yesus, semua segambar dengan Yesus. Tapi yang menerima batu jadi Tuhannya, dia bermata tak melihat, bertelinga tidak mendengar, berkaki tidak dapat berjalan, bertangan tidak dapat meraba-raba. Kalian tak ada kakinya, tak ada matanya. Kalian bentuk pun matanya ada, tapi tak bisa melihat. Jadi jangan gimana ya Bapak ini baca
baca Bible nggak pernah tapi ngomong terus itu. Ini bukan gereja Pak, bukan gereja. Coba baca nih. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Lah ini batu nih Yesus. Seperti itulah jadinya orang yang membuatnya. Gimana nih? Lah, tapi dia batu berarti. Kalau dibuatnya batu, ternyata tidak. Berarti Yesus batu. Seperti itulah jadinya orang-orang. Ini batu, Yesus adalah batu. Loh. Saya blok nih. Yesus adalah batu nih. Orang yang membuatnya, kalau dibuat batu Tuhannya, ya seperti itulah dia. Kalau dibuat, berarti Yesus batu, betul? Itulah jadinya dia. Pemikirannya tidak terbuka, pemikirannya tidak ada. Batu. Bapak dibaca Yesus batu. Enggak, Pak? Itulah orang yang membuatnya. Pak kelihatan nggak Pak? Bisa tolong dibaca Pak. Dia. Yesus adalah Yesus adalah apa Pak? Ya itulah kalian tak tahu Pak. Yang membuat itu seperti itu jadi orangnya. Nah ini Yesus adalah batu. Yesus adalah batu. Baca Pak. Lah ini dia. Bukannya maksudnya Yesus yang adalah batu. Tak ada Pak. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu. Baca Pak, terus. itu baik Pak. Ini KPR 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Dibuang oleh tukang bangunan. Berarti dia batu kan? Kan dibuang katanya yang dibuang. Berarti dia batu. Iya dia batu yang dibuang, betul? Ya itulah orang yang tidak menerimanya. Jadi kalau ada orang nyembah Yesus yang nyembah batu dia. Yesus itu hancur oleh tukang bangunan. Hancur. Anda tidak membaca isi kitabnya, tapi Anda nyerocos. Nah, gini, brother. Makna dari ayat itu sesuai dengan nubuatan para nabi, ya. Ketika yang dianggap tukang bangunan itu adalah orang-orang Yahudi, yang dimana orang-orang Yahudi itu menolak kedatangan Yesus akan kedatangannya. Nah, lalu dikutiplah ya, setelah dicampakkan oleh orang Yahudi, diambillah sama orang Kristen untuk dijadikan sesembahan. Itu artinya orang Kristen menyembah batu. Gitu. Orang Kristen. Lah, sekarang yang orang Yahudi ada yang Kristen tidak? Ada yang menerima Yesus tidak di sana? Apakah sekarang orang Yahudi itu menjadi diberi kuasa menjadi anak-anak Allah? Baca itu Yohanes 1. Bang, apakah orang Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan? Jawabannya tidak ada paman. Karena Yesus adalah batu, makanya nggak mau orang nyembah batu. Aduh, tak terbuka cara berpikir kalian itu. Lah tertulisnya gini gimana coba? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru tuh. Ya, digunakan menjadi, kalau siapa yang tidak percaya dia tersandunglah anak, karena dia adalah Tuhan sendiri. Karena dia adalah batu. Bukan batu dia. Lah. Yang dianggap manusia itulah batu, maka dia buang. Padahal dia batu penjuru. Artinya batu penjuru itulah yang dilihat orang di muka, seperti kompas. Batu penjuru kan batu juga, gimana sih? Ya batu penjuru kan artinya dia batu. Di situ apa? Dasar iman kita sama Yesus. Iya, jadi jangan bilang orang nyembah batu kalau Bapak sendiri nggak sadar kalau Bapak menyembah Yesus, yang Yesus adalah batu, berarti Bapak menyembah batu. 23. Apapun yang kau katakan tanpa iman tidak berkenan. Jadi iman dikatakan kalau tidak ada iman tidak boleh. Segala sesuatu yang tidak ada dasarnya Yesus adalah dosa. Segala sesuatu yang bukan berdasarkan iman yang dikatakan. Oke. Sekarang Yesus disunat, Bapak disunat nggak? Yesus beriman kepada Yesus semua dosa. Dosa kau lakukan, dosa pikiranmu, dosa semua perilakumu. Kalau kau tidak beriman kepada Yesus batu itu batu. Yesus kan disunat, Bapak disunat nggak? Tak ada disunat aku. Apa itu Pak sunat hati Pak?
Sunat hati 2 Korintus 5:17. Udah, jangan bilang Bapak mengikuti Yesus, Bapak aja nggak sunat. Pak, barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirimu, maka engkau harus hidup sama seperti Yesus hidup. Hidup sama seperti Yesus. Yesus sunat, Pak. Yesus tidak ke gereja, tidak pargo. Yesus ke sinagoge, Pak. Yesus itu bersuci, Pak, ketika mau menghadap Tuhannya. Kalau ke gereja kan nggak mandi pun boleh, Pak. Habis berak pun boleh, Pak, kalau ke gereja, ya kan? Terus, Pak, Yesus itu, Pak, hanya menyembah kepada satu Tuhan yang benar, Pak. Bukan Yesus menyembah Yesus, Pak. Itu kayak mana? Jadi Bapak ini pengikut Yesus atau domba tersesat, atau Bapak ini serigala nyamar domba, Pak? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut apa Yesus yang Bapak ikuti dari Yesus, Pak? Yesuslah hidupku, Yesuslah segalanya bagi. Yang Bapak ikuti dari Yesus apa? Ngomong doang, nggak percaya kamu. Kami nggak percaya, Pak. Bapak apa mengikuti Yesus, Pak? Ini dalil lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuh, Pak, barang siapa? Kalau Kristus telah hidup dan Dia disunat, Bapak harus sunat harusnya. Gimana sih? Kenapa Bapak nggak sunat, Bang Ton? Tolong bukain, Bang Ton, Galatia 5 pasal kedua, Bang Ton. Bapak, saya mau izin sebentar. Kenapa Kristen nggak sunat? Karena ada yang namanya Paulus. Bang Ton, bukain Galatia pasal kelima, Bang Ton. Siap, Bang Ton. Siapa yang ada? Nih. Ayo. Galatia 5 pasal kedua. Sebenarnya yang dia ikutin tuh Yesus atau sesungguhnya Paulus? aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Inilah kenapa Bapak nggak sunat. Jadi Bapak pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Paulus tuh bukan pengikut Yesus. Gimana dong, Pak? Tapi aku bingung gini loh, Ton. Apa tuh? Paulus mengatakan seperti itu. Tapi dia sunat. Makasih Teteh, udah bantu. Bapak dibuka lagi mute-nya, Pak. Paulusnya sunat, ini nggak sunat gimana? Pak, hancur perang itu. Hancur hatiku. Pak. Aku nyanyi nih, Pak, kalau nggak dijawab, Pak. Oh, Pak. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau kan disembah. Maaf Bang Musa, saya suka begitu. Iya, tak apa. Sebenarnya orang Kristen itu memang diprank sebenarnya sama Paulus itu sendiri ya. Karena di dalam Kisah Para Rasul 27 ya, itu tertulis dari 16-nya sampai 28. Di sana Paulus itu bertobat. Ketika Paulus menjadikan sebuah doktrin ya agar dipercaya bahasanya Yesus itu mati di kayu salib sebagai penebus dosa ya, lalu tidak perlu lagi mengadakan pengorbanan untuk penebus dosa. Namun dia sendiri setelah kembalinya ke Yerusalem, dia menahirkan dirinya, mensucikan dirinya, lalu pergi ke bait suci dan dia memberikan persembahan. Nah, itu artinya di sini dia telah mengingkari orang Kristen itu sendiri. Ditinggalkannya sebenarnya orang Kristen sama Paulus ini. Makanya setiap kalimat-kalimat Paulus di dalam surat-suratnya itu selalu kontradiksi. Mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi di sisi lain dia juga berkata hanya ada satu Tuhan Allah dan satu Tuhan, yakni Yesus Kristus. Jadi yang mana yang benar, yang mana mesti diikuti. Itu. Monggo silakan. Bapak mohon dibuka Pak ininya Pak, itu Pak mic-nya Pak. Silakan Pak. Kalau helm bawah nggak usah dibuka Pak, kan ikut Paulus. Ayo Pak. Mic-nya Pak. Pak mana sih? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristus. Sebab tertulislah, ada tertulis
halus dia, jadi karena dia ngomong terus nggak dengar kita ngomong apa itu, terus dia tuh nerocos dia. Mungkin beliau tak dapat buka mute lagi. Ya itu dia. Bang Ton cocok jadi dalang kan ya, yang di wayang-wayang itu. Nah aku jadi sindenmu, cocok gitu. Coba Bang Ton, kau jadi dalang ini apa namanya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa kayak gitu. Coba. Dalang Bang Ton. Bentar, buka dulu dalil. Mana kok nggak ada? Bang Ton ininya ya guys, dalangnya Jai sindennya ya guys. Aki semua, saya izin. Terima kasih banyak. Masya Allah, terima kasih Ahi. Salam kenal, saya belum kenal sama Bang Musa. Bang Musa juga salam kenal Bang Musa. Salam kenal. Barakallah. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa merahmati antum semua ya. Amin. Antum semua dari segala urusan. Allah makbulkan dari segala munajatnya. Dan para hamba Allah yang ada di live comment, terima kasih sudah mendukung Komal Muslim ya. Semoga Allah pun murahkan antum semua dari segala urusan, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu. Amin. Kita seluruh keluarga usahakan. Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Bangku. Sebentar dulu Bangku. Satu lagi. Semoga kita semua tetap selalu istiqomah di dalam Islam. Amin. Semoga kita semua senantiasa istiqomah di dalam Islam ya. Semoga kita dapat memberikan syafaat satu dengan yang lain esok ya di hadapan Allah. Kita saling membela satu dengan yang lain. Barakallah, terima kasih. Akhina Ton, antum luar biasa, dan akhi host antum juga masya Allah. Semoga Allah murahkan antum dari segala urusan. Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, kita mulai pagelaran. Apa Bang? Iya Bang Musa itu dulu memang bareng sama teman-teman aku juga, kalau teman baru kelihatan lagi. Oh iya. Suaranya kok putus-putus Bang? Kecil suara Bang. Nah tahun ini aku baru beli itu di TikTok headsetnya. Putus-putus ya Bang Ton? Iya kayak kecil dan putus-putus. Oke, kita bacakan Bible Bang Ton, silakan dibaca. Dalilnya di mana ya? Kok saya lupa? Apa? Itu di Yohanes 12:49. Yohanes 12:49 itu. Oh, ini yang berkata-kata, yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang mana? Oh, iya lupa. Ini sindennya udah siap ini. Bang Ferry ini apa namanya? Yohanes 5:30-31 kalau masih apa? Kita sama-sama membaca Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba nongol haleluya dia. Haleluya Allah Bapa nggak mau di surga. Lanjut. Ini dia udah nongol Jay, udah nongol. Oh, ya. Ya, gimana Bang Manasye? Saya sampai jadi dalang nih gara-gara Bang Manasye nggak ngomong dari tadi. Oh, Yesus. Ya. Yesus. Aku belum jadi sinden.
Buset, ini baru naik namanya susah dibaca ini weh. Ya yang baru naik abang, halo? Halo bang. Halo. Bukan Bang Manas ya, ini sebelahnya abang nih. Sebelahnya abang Manas ini. Siapa Israel? Bang jangan disebut. Baiklah bang, pakai nama bang. Itu kalau kita baca kita rungkat nanti. Siapa bang? Saya? Iya. Kalau pakai nama itu rungkat bang, komalnya nggak boleh bang. Oh gitu. Ya udah aku panggil Bang Oten ya, Bang Oten silakan Bang Oten. Ya, aku panggil Bang Oten ya. Enggak bisa bang, karena saya bukan Kristen. Oh, abang agamanya apa? Saya Yahudi. Wih? Oh? Tinggalnya di mana bang? Tinggal di sini di Medan. Oh, sama kayak Bang Billy ya? Ya, salam kenal ya bang. Siapa bangku? Ada yang ditanya bang atau mau didiskusikan? Ya, saya cuma mau bilang, tolonglah jangan dipakai kitab kami menjadi kitab kalian, wahai orang-orang Kristen. Nah, itu Bang mana sih? Mana itu? Iya. 60 sedada, kalau 70 bawa dada. Yang 70 yang ini, iya kakak Mawarni. Yang 70 yang ini, iya. Kalau iya aku sepilin buat kakak Mawarni ya. Iya, kalau iya, nanti aku sepilin buat kakak Mawarni. Silakan, kakaknya pengennya yang mana, nanti aku bantu. Kalau kakaknya nggak dijawab, akunya kadang bingung mau sepil juga, takut salah. Ya, soalnya kan selera bunda-bunda kan beda-beda. Aku seleranya A, ternyata bunda seleranya B. Jadi kan berbeda ya bun ya. Iya, jadi silakan bunda cantik. Atau masih mau lihat etalase ya kakak Mawarninya. Boleh, buka aja etalase, silakan, tidak ada larangan untuk bundanya buka etalase. Kalau bunda mau buka etalase silakan, buka saja untuk etalasenya ya. Aku lanjut ke produk selanjutnya. Yang udah cekot terima kasih ya bunda. Berkah sehat selalu, lancar terus rizkinya. Aku lanjut ke produk selanjutnya bun. Etalase 14 mau. Boleh kakak Junestri, bentar ya. Aku udah terlanjur ngesematin ini. Bentar ya kakak Junestri. Warnanya ada di warna emas 24, bahan dasar itu dari tembaga lapis kristal premium. Bisa untuk dipakai hari-hari, tidak bikin gatal, tidak bikin alergi. Lebarnya di lebar 2 cm, panjang pendek bisa dipilih. BB kecil, BB jumbo, BB sedang bisa. Etalase 49. Aku cek ya kak. Itu memang lagi best kak, yang etalase 49. BB kakak berapa kalau boleh tahu? BB kakak cantik berapa kalau boleh tahu? Warnanya ada di warna gold sama silver.
Bahannya dari tembaga lapis kristal premium. Bisa untuk dipakai hari-hari, tidak bikin gatal, tidak bikin alergi. Lebarnya 0,05 cm. Panjang pendek bisa dipilih. Oh, BB70. Kakak cantik. Kalau BB70-nya tangannya kecil 17. Tapi kalau BB70-nya tangannya besar 18 ya. Iya, kakak Junestri. Cepat luntur nggak? Alhamdulillah ini dari awal launching sampai sekarang belum pernah kita ganti, warnanya masih bagus. Cuma kalau pudar itu pasti ya kak, tapi dia berproses dan prosesnya itu lama. Tergantung pemakaian kakak. Kalau kakak bisa ngerawat lama, ya. Seperti itu kakak Junestri, bisa dipahami? Secantik ini, sebagus ini. Kokotnya pakai kokot klip ko bintang ya kak. Kokotnya pakai kokot klip ko bintang. Kalau kakak Junestri mau, suka serius, boleh. Silakan langsung digercepin, dicekotin sekarang juga ya. Etalase 40 katanya boleh. Etalase 40 boleh sayang. 40. BB kakak berapa etalase 40? Etalase 40. BB kakak Ratna berapa kakak Ratna? Warnanya ada di warna Mas 24. Cie kok kembarannya pada sama? Kembarannya pada sama. Berat badannya pada sama bunda. Nah bisa dilihat warnanya ada di warna Mas 24. Untuk bahan dasar itu dari tembaga lapis kristal premium. Kakak Hotijah tunggu dulu sebentar ya. Aku lagi sepil ini. Nanti aku sepil etalase 1, oke? Ditunggu dulu. Kakak Ratna BB70 bisa. Soalnya bisa dibesarin, bisa dikecilin. Bisa dibesarin, bisa dikecilin. Jadi BB70 bisa. Kalau kakak Ratna mau, kalau kakak Ratna suka, kalau kakak Ratna serius, boleh. Langsung pada digercepin dan dicekotin sekarang juga. Untuk BB kakak Ratna Dila bisa ya. Kalau mau, kalau suka, kalau serius, boleh. Langsung digercepin dan dicekotin sekarang juga ya bun. Tunggu apa lagi kakak Ratna Dila. Secantik ini, sebagus ini, kalau mau silakan dicekot. Etalase 1 untuk BB75 boleh. Sepil pakai kak boleh. Tunggu sebentar. Etalase 1 BB75. Kakak Hotijah, boleh aku tanya? Kakak Hotijah kalau pakai gelang rantai ukuran berapa? Kakak Hotijah, boleh aku tanya? Kakak Hotijah kalau pakai gelang rantai ukuran berapa? Boleh aku tanya kakak Hotijah? BB75 kalau pakai gelang rantai ukurannya 7. Oh 18. Oke, makasih ya. Nanti aku sepil. Nih kakak Ratna Dila udah ya. Aku mau lanjut ke kakak Hotijah. Udah aku sematin ya etalasenya ya kakak Hotijah. Aku sepil dulu buat kakak Hotijah. Sebentar kakak Hotijah nih. Secantik ini, sebagus ini ya bun. Untuk warnanya ada di warna Mas 24. Untuk bahan dasar itu dari tembaga lapis kristal premium. Tidak bikin gatal, tidak bikin alergi. BB75 biasanya kalau pakai gelang rantai katanya 18 cm. Berarti 6,6. Berarti 6,6. Kakak Hotijah, kalau kakak Hotijahnya mau, kakak Hotijahnya suka, kakak Hotijahnya serius, boleh. Langsung pada digercepin, pada dicekotin sekarang juga. Kakak Hotijah mau, kakak Hotijah suka, kakak Hotijah serius, boleh. Mau sayang? Secantik ini, sebagus ini. Kalau mau boleh ya Beb ya. Iya, dapat 8 sayang. Udah dapat 8, ambilnya 6,6. Jangan sampai salah ukuran ya Bunda. Iya, jangan sampai salah ukurannya sayang ya. Silakan, kalau dipakai seperti ini kakak. Yang aku pakai 2 set. 1 set isi 8. Kalau dipakai 2 set berarti berapa? 16 piece ya bun.
Iya, 16 piece aku pakai kayak gini, cakep. Kalau kakak mau, kalau kakak suka, kalau kakak serius, boleh langsung pada digercepin dan dicekotin sekarang juga. Tunggu apa lagi? Mau suka serius cekot, mau suka serius, boleh ya kakak Otija dicekot, iya. Yang lain pengen apa? Yang lain pengen apa sayang? Di sini kita banyak produknya, Beb. Iya, yang lain pengen apa? Aku lanjut ya, Beb ya. Ada yang mau ini sayang? Etalase yang udah aku sematin. Bunda, etalase 33 itu bambunya sisa sedikit loh. Etalase 33 itu bambunya tinggal sedikit loh bun. 70 sisa 3, 60 sisa 3, 45 sisa 1. Warnanya ada di warna Mas 24. Bahan dasarnya itu dari tembaga lapis kristal premium. Tidak bikin gatal, tidak bikin alergi. Panjang pendeknya itu bisa pilih. Ada panjang 45, 60 sama 70. Kalau 45 atas dada, kalau 60 sedada, kalau 70 bawah dada. Ya, secantik ini, sebagus ini. Kakaknya mau, kakaknya suka, kakaknya serius, boleh. Bambu 45 ada, 60 ada, 70 ada. Mau suka serius, boleh. Mau sayang? Kakak mau, kakak suka, kakak serius, boleh. Langsung pada digercepin, pada dicekotin sekarang juga. Tunggu apa lagi? 45 atas dada, 60-nya sedada, 70 bawah dada. Mau disepil untuk produk apa maning? Mau disepil produk apa maning? Boleh. Ada banyak barang-barang cantik. Sepil gelang koko, silang kecil, boleh. Kakak Angling Dharma, yang ini bukan. Kakak Angling Dharma, yang ini apa bukan sayang? Warnanya ada di warna warnanya ada di warna gold 24, gold 22 sama silver. Bahannya itu dari bahan dasar tembaga lapis kristal premium. Bisa untuk dipakai hari-hari, tidak bikin gatal, tidak bikin alergi. Secantik ini, sebagus ini. Emang kakak Angling Dharma mau? Lebarnya setengah senti, Beb. Yang aku jual imitasi, bukan emas. Cepat atau lambat pudar itu pasti. Cuma bertahap dan tahapannya itu lama. Tergantung dari pemangkan masing-masing. Kalau kakak bisa ngerawat perhiasannya dengan baik dan benar, otomatis perhiasan itu bisa tanaman dan juga awet. Kalau mau, kalau suka, kalau serius, boleh. Silakan langsung pada digercepin, pada dicekotin sekarang juga. Tunggu apa lagi ya sayang? Iya, kakaknya mau, kakaknya suka, kakaknya serius, boleh dicekot. Lebarnya 0,05 cm. Apa mau yang gradasi? Soalnya aku punya yang gradasi, Kak. Kalau yang gradasi kayak gini, warnanya ada di warna gradasi. Ada warna gold, silver, sama rose gold jadi satu. Bahan dasarnya itu dari bahan dasar tembaga lapis kristal premium. Gold 22 kombinasi. Lebarnya itu di lebar 0,05 cm. Panjang pendek bisa dipilih. BB kecil bukan. BB kecil, BB jumbo, BB sedang ada enggak? Coba. Etalase 37. Ada. Tiga puluh tujuh ya. Iya, untuk etalasenya etalase 37. Kokotnya pakai kokot klip.
kop bintang. Kalau mau boleh. Kalau masih bingung silakan tanya aja. Yang lain gimana? Ya, berapa dia beli? 1. Kalau mau, kalau suka, kalau serius boleh. Langsung pada digercepin, dicekotin sekarang juga. Tunggu apa lagi? Mau produk apa lagi sayang? Aus terus. Kalau kalung panjang etalase berapa kak? Yang aku pakai nggak kakak Edi? Kakak Edi, yang aku pakai kakak Edi. Yang aku pakai kakak Edi. Yang ini sayang. Yang ini maksud aku kok. Kakak Edi-nya dibantu aja. Nanti aku ituin maksudnya sepil. Kalau kakak Edi-nya nggak komen, akunya bingung mau sepil apa. Ya, kalau kakak Edi-nya nggak komen, akunya bingung mau sepil yang mana. Ya, komen aja nggak apa-apa. Maunya yang mana? Oke? Aku lanjut ya kak. Aku lanjut ke produk selanjutnya kakak. Produk selanjutnya kita punya apa? Kakak coba dilihat. Untuk etalase yang mau aku sematin. Bunda sayang, etalase 48 mau? Yang mana sayang? Yang 60 apa yang 70 Mas Wewen? Mas Wewen mau yang mana? Yang 60 apa yang 70 Mas Wewen? Warnanya ada di warna gold sama silver. Bahannya itu dari bahan dasar tembaga lapis kristal premium. Tidak bikin gatal, tidak bikin alergi. Oke, habis ini aku sepil. Tunggu dulu ya. Lebarnya itu di lebar 1,5 cm. Bang, fisiknya itu seturut yang pemikirannya Allah aja. Allah berpikir kalau manusia harus memiliki Mbak manusia nih ya. Nah, coba baca ini. Gak usah kau framing. Coba baca ini. Bisa nggak? Chat yang dapat. Ini bisa nggak baca ini? Ya, kau tuh aneh. Kau suruh aku baca. Iya, makanya aku bilang hadis itu. Ini bukan hadisnya, ini namanya terjemahannya. Hadisnya ini. Botol. Kau suruh aku baca itu. Ini hadis, ini terjemahannya. Kok nggak mau? Nanti ya, bentar. Lek Sap. Datang sama penyembah anak manusia disuruh baca original teks, mana ada umat terjemahan itu. Aduh, Lek. Coba baca Al-Quran bang, yang dibaca